Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tenangkan hati kita, kita persiapkan hidup kita untuk masuk di dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ku masuk ke hadirat-Mu, membawa ucapan syukurku. Ku angkat hati di dalam penyembahan, menyembah-Mu dalam kekudusan. Ku bersujud di kaki-Mu, Engkau yang melihat hatiku. Seperti rusa rindu sungai berair, jiwaku merindukan Engkau. Ku menyembah Engkau, Elohim Yahweh, Allah yang maha besar. Urapi hamba-Mu yang maha kudus, pulihkanlah jiwaku. Ku masuk ke hadirat-Mu, membawa ucapan syukurku. Ku angkat hati di dalam penyembahan, menyembah-Mu dalam kekudusan. Ku bersujud di kaki-Mu, Engkau yang melihat hatiku. Seperti rusa rindu sungai berair, jiwaku merindukan Engkau. Ku menyembah Engkau, Elohim Yahweh, Allah yang maha besar. Urapi hamba-Mu yang maha kudus, pulihkanlah jiwaku. Ku menyembah Engkau, Elohim Yahweh, Allah yang maha besar. Urapi hamba-Mu yang maha kudus, pulihkanlah jiwaku. Urapi hamba-Mu yang maha kudus, pulihkanlah jiwaku. Pulihkanlah jiwaku. Pulihkanlah jiwaku.
kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami merindukan firman-Mu, dan biarlah ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Lalu kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita bertanya kepada manusia pada umumnya, apa yang mereka cari selama ini di dunia ini, maka jawaban yang akan kita temukan adalah mereka mencari kenyamanan hidup, mereka mencari kehidupan yang mapan, mereka menginginkan hidup di dalam kekayaan, dan berbagai jawaban lain yang semuanya itu selalu berorientasi kepada kenikmatan hidup dunia yang bisa mereka nikmati saat ini. Saudaraku, itulah gambaran dari keinginan hati manusia pada umumnya, di mana pada umumnya yang mereka inginkan adalah kenikmatan hidup dunia. Apalagi saat ini ada begitu banyak hal yang ditawarkan oleh dunia, sehingga hampir-hampir semua manusia pada umumnya lebih tertarik dengan berbagai tawaran dunia tersebut, karena mereka ingin menikmati apa yang dunia tawarkan saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jawaban untuk pertanyaan ini pun banyak kita temukan dalam kehidupan orang percaya. Banyak sekali, saudaraku. Karena kenapa? Orang percaya yang seperti ini masih ingin menikmati dunia dengan segala kesenangannya. Sebab pada umumnya, manusia akan melihat pada apa yang nyata, yang bisa dilihat dengan mata jasmani saat ini. Oleh sebab itu mereka tetap menjawab, mereka mencari kebahagiaan hidup, mereka ingin kekayaan, mereka ingin hidup nyaman. Saudaraku, gambaran ini menunjukkan bahwa tidak banyak orang saat ini benar-benar tertarik dengan kesenangan hidup di kekekalan. Kenapa? Karena bagi mereka itu belum terlihat, itu belum nyata. Kesenangan hidup yang penuh kemuliaan di kekekalan bagi mereka masih merupakan sebuah fantasi dan belum bisa dinikmati secara real atau secara nyata saat ini. Itulah kenapa banyak orang percaya pun tenggelam di dalam kenikmatan hidup dunia. Nah, saudaraku, inilah yang seringkali saya katakan pilihan hidup yang telah ditentukan. Manusia pada umumnya lebih memilih apa yang bisa terlihat dengan mata jasmaninya saat ini, tanpa memikirkan dampak dari pilihan mereka saat ini. Saudara ingat baik, mencintai dunia berarti membawa kita kepada kebinasaan kekal. Mencintai dunia berarti sama dengan menabur di dalam daging. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara perhatikan baik. Itulah kenapa ketika ditanya apa yang dicari orang di dunia saat ini, sulit, bahkan hampir tidak pernah kita temukan jawaban bahwa saat ini orang sedang mencari kesenangan kehidupan kekal yang penuh dengan kemuliaan. Kita tidak pernah menemukan jawaban seperti ini, saudaraku. Yang kita temukan adalah jawaban bagaimana ia bisa menikmati dunia saat ini dengan segala kesenangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa kita harus sadar saat ini bahwa dunia sedang menawarkan kenikmatan hidup yang hanya akan membawa kita kepada kebinasaan kekal di balik kematian nanti. Oleh sebab itu, saya ingin kita semua menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Ya, saya katakan sebelum terlambat, sebelum kita menyesal.
Saudaraku, jangan lagi mengejar kehidupan yang hanya dipenuhi dengan hawa nafsu dunia itu. Sebab itu semua akan menggiring kita. Pada akhirnya kita akan binasa di dalam kekekalan. Jiwa kita akan binasa. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sadarlah saudaraku, jangan lagi mau ditipu oleh dunia ini dengan berbagai kenyamanan hidup yang sementara. Kita harus sadar akan hal ini. Artinya begini saudaraku, kita tidak boleh lagi menjadikan kenyamanan hidup dunia saat ini sebagai tujuan hidup kita yang bisa kita nikmati sekarang. Tetapi kita harus berani untuk tinggalkan semua itu dan mengambil keputusan untuk hidup menikmati Tuhan saja. Ya, menikmati Tuhan saja di dalam sisa umur hidup kita yang masih ada. Mazmur 73 ayat 25-27 firman Tuhan katakan seperti ini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 26 sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah al selama-lamanya. 27 sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Saudara, perhatikan baik. Itulah kenapa saat menyadari akan hal ini, Rasul Paulus pun menganggap semua kesenangan hidup dunia ini tidak lebih dari sampah. Oleh sebab itu saya mau ajak saudara semua, jangan lagi pikirkan kesenangan hidup hari ini, tetapi pikirkanlah kesenangan hidup di balik kekekalan nanti. Sebab memilih kenikmatan hidup dunia hari ini berarti memilih terbuang ke dalam api kekal di dalam neraka. Sebaliknya, memilih menikmati Tuhan saja saat ini dengan hidup hanya untuk melakukan kehendaknya berarti kita telah memilih untuk hidup penuh dengan kemuliaan di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Walaupun itu nanti, tetapi itulah pilihan yang tepat untuk kehidupan, kenyamanan hidup kita di kekekalan nanti. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Kami menyadari sungguh bahwa selama ini seringkali langkah kehidupan kami arahkan kepada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena seringkali selama ini yang kami kejar adalah kebahagiaan hidup dunia yang hanya sementara. Seringkali yang kami kejar adalah kesenangan-kesenangan hidup yang dunia tawarkan. Yang saat ini kami baru menyadarinya bahwa semuanya itu bisa membawa kami kepada kebinasaan kekal. Ya Bapa, berikanlah kepada kami kekuatan supaya kami tidak lagi memalingkan wajah kami terhadap kesenangan-kesenangan hidup dunia. Kami mau memandang Engkau saja ya Allah yang hidup. Kami mau mencari perkara yang kekal. Kami mau hidup untuk melakukan kehendak-Mu selama kami masih hidup di dunia ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami, supaya sepanjang umur hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini, yang kami kejar, yang kami rindukan, yang kami inginkan, hanyalah perkara-perkara kekal yang bisa membawa kami sampai masuk ke dalam kerajaan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus. Dan kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus,
di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan senantiasa menyertai langkah hidupmu. Shalom.